Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself to you. My name is Angga Fauji Nugraha. I am a student of Universitas Pancasakti Bekasi. My name is 188 21 568. My lecturer is Mrs. Iswandini. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membuat video pembelajaran tentang mata kuliah pronunciation skill, tentang emphasizing and the emphasizing words, guna untuk melengkapi nilai UAS saya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang emphasize in sentence, penekanan di sebuah kalimat. Compare the two pictures below, perbandingan dua gambar di bawah. In the picture on the left, the butterfly is hard to see because it is the same color as the things around it. Untuk gambar yang di sebelah kiri, gambar kupu-kupu tersebut itu susah untuk dilihat karena kupu-kupu tersebut memiliki warna yang sama seperti benda-benda di sekelilingnya. Jadi susah untuk dilihat atau diketahui. The butterfly on the right is lighter than everything else around it. Nah, jadi gambar kupu-kupu tersebut yang di sebelah kanan itu warnanya lebih terang daripada apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi mudah untuk kita bisa lihat atau kita bisa tahu. This contrast between light and dark emphasize the butterfly and make it easy to notice. Perbandingan antara terang dan gelap di penekanan sebuah gambar kupu-kupu dan membuat itu menjadi mudah untuk diketahui. Nah, maksudnya itu, seperti yang sudah kalian lihat, ada perbedaan dari dua gambar tersebut. Nah, gambar kupu-kupu yang di sebelah kanan itu gambarnya memiliki penekanan warna atau kontras atau gradasi warna. Jadi mudah untuk kita ketahui, untuk kita pahami, ataupun untuk kita lihat. Nah, sedangkan gambar kupu-kupu di sebelah kiri itu dia tidak memiliki penekanan warna atau gradasi ataupun kontras. Jadi dia sangat susah untuk dipahami ataupun dilihat. In a similar way, English speakers use contrast to emphasize the words they want their hearer to notice. Dengan cara yang sama seperti perbandingan dua gambar di atas, para pembicara bahasa Inggris harus menggunakan kontras atau penekanan di bagian kata-kata tertentu di dalam bahasa Inggris agar mereka atau si pendengar bisa mengetahui atau memahami apa yang sudah kita bicarakan. Jadi harus menggunakan kata-kata penekanan di dalam bahasa Inggris ya, di dalam kata-kata tertentu. If you learn to use contrast to emphasize important words, you will be understood better, hear better. Nah, jadi jika kamu belajar menggunakan kontras atau penekanan di bagian kata-kata yang penting, kamu akan menjadi pemahaman yang bagus atau pendengar yang bagus. Jadi maksud dari materi ini, jika kamu ingin bahasa Inggrismu mudah dipahami oleh si pendengar atau oleh orang lain, maka kamu harus menggunakan kontras atau penekanan di bagian-bagian kata-kata tertentu atau di bagian kata-kata pentingnya, supaya mereka itu mudah untuk mengetahui apa yang kamu bicarakan. Nah, di sini nanti saya akan berikan contoh kata-kata yang harus ada penekanannya atau harus menggunakan penekanan katanya. Nah, sekarang yang B, emphasizing a word. Listen to this sentence and notice how the underlined words are easier to hear than the other words. Nah, jadi ini yang dimaksud penekanan di sebuah kata. Nah, di sini contoh-contohnya ada 5. Dan untuk yang digaris bawahi itu yang menggunakan emphasizing atau penekanan. Jadi dibacanya harus agak ditekan atau diperjelas. Nah, untuk nomor 1 dibacanya
will be arriving tomorrow. Nomor 2, you look great. Nomor 3, she lives in Toronto now. Nomor 4, is the baby walking yet? Nomor 5, follow that car. Nah, itu contoh kata-kata yang harus menggunakan emphasize atau penekanan sebuah kata. Nomor 2, the underlined words in this sentence are easier to hear because they have been given extra emphasis in English. Extra emphasis is added to a word by making the vowel in the straight syllable extra long and very clear. Adding a pitch change to the stressed syllable, this means making the pitch of your voice rise or fall on the straight syllable. Nah, maksudnya itu kata-kata yang digaris bawahin itu mudah untuk didengar karena mereka memberikan penekanan yang lebih pada kata-kata yang digaris bawahi. Nah, agar lebih jelas lagi, mereka biasanya membuat huruf vokal di sebuah kata yang ditekan atau yang menggunakan stress syllable, penekanan yang lebih, itu biasanya mereka membacanya dengan ditekan dan panjang agar terdengar jelas. Dan biasanya mereka menambahkan nada yang berbeda pada kata-kata yang menggunakan stress, penekanan, dan biasanya merubahnya dengan nada yang tinggi. Ya, jadi mereka menggunakan nada yang tinggi dan rendah untuk membedakan kata-kata yang menggunakan stress syllable agar mudah untuk didengar dan dipahami. Nah, sekarang materi yang C, sentence focus. In each short sentence or clause there is a focus word. The focus word is the most important word. English speakers help listeners notice the focus word by giving in the most emphasis. Car is the focus word in the following sentence. It must be emphasized so that the hearer can notice it easily. Nah, ini penjelasan kalimat yang difokuskan. Nah, jadi di dalam kalimat pendek atau anak kalimat biasanya ada sebuah kata yang difokuskan. Kata yang difokuskan di sebuah kalimat itu biasanya kata yang paling penting buat si pembicara agar membantu si pendengar itu mudah untuk mengetahui atau memahami, dengan memberikan tekanan yang lebih pada kata-kata tersebut. Jadi dapat memudahkan si pendengar itu paham dengan jelas atau dengan baik. Nah, contohnya pada kata car. Nah, itu kata yang mempunyai stress syllable atau penekanan yang lebih. Di sini juga ada focus rule number 1. The stress syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. Nah, peraturan dari kata yang difokuskan yaitu penekanan pada sebuah kata yang difokuskan yaitu harus ditekan dengan panjang, jelas, dan harus mempunyai sebuah nada yang berbeda. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu focus and content words. Content words are words that carry the most information in a sentence. Nouns, main verbs, adverbs, adjectives, and question words are content words. Here are some examples from each category. Nah, materi ini yaitu tentang fokus dan kata-kata yang mempunyai arti atau isi. Kata-kata yang mempunyai arti yaitu kata-kata yang membawa banyak sebuah informasi di dalam sebuah kalimat, kata benda, kata kerja utama, kata keterangan, kata sifat, dan kata-kata yang mengandung pertanyaan. Nah, di bawah ini ada contoh-contoh dari kategori tersebut. Nah, dari noun sendiri ada cat, bus,
glasses. Dari main verbs ada run, read, eat. Dari adverbs ada suddenly, carefully, slowly. Dari adjectives ada fresh, green, confused. Dari questions words atau kata bentuk pertanyaan ada who, what, how. Nah, dari contoh kategori-kategori tersebut biasanya itu yang kata-kata yang difokuskan, kata-kata yang mempunyai isi atau yang ditekankan di stress syllable. Nah, sekarang kita ke poin G, emphasizing the focus word. The focus words in this sentence are underlined. Each of these focus words is a different category of content words. Nah, materi ini menjelaskan tentang penekanan di dalam kata-kata yang difokuskan. Nah, kata-kata yang difokuskan di kalimat ini yang digarisbawahi. Masing-masing kata-kata yang difokuskan di sini yaitu sebuah perbedaan dari kategori yang kata-kata yang dikontenkan. Nah, contoh-contohnya ada di bawah ini dari 1 sampai nomor 3. My cat eats fish, itu berbentuk noun. Nah, kalau nomor 2, he loves it, itu berbentuk kategori main verb. Nomor 3, but only fresh fish, itu kategori berbentuk adjective. Nomor 4, he eats slowly, itu kategori berbentuk adverb. Nomor 5, I don't know why he eats the way. Nah, itu berbentuk kategori question word atau kata-kata pertanyaan. Dan materi selanjutnya yaitu ada sentence focus, the emphasizing structure words. Focus the structure words. Most words that are not content words are structure words. Structure words are short words like the and to that don't carry as much information as content words. The focus word in a sentence is not usually a structure word. Pronouns, prepositions, articles, to be verbs, conjunctions, and auxiliary verbs are structure words. Here are some examples from each category. Dari pronouns ada she, him, ours. Dari prepositions ada of, to, at. Dari articles ada a, an, the. Dari to be verbs ada is, was, were. Dari conjunction ada and, but, yet. Dari auxiliary ada verbs can, have, do. Nah, materi di sini menjelaskan tentang structure words. Nah, structure words di sini yaitu berbeda dengan content words. Jadi structure words ini tidak membawa sebuah informasi yang banyak. Nah, dari structure words ini biasanya kata-katanya yang pendek seperti the dan to. Nah, di sini bagian-bagiannya ada kata pengganti, ada kata posisi atau possession, ada artikel, ada to be dari verbs, ada kata pengganti, dan ada kata penghubung. Nah, untuk contoh-contoh yang dari kategorinya udah saya bacakan tadi di awal dan Anda bisa lihat sendiri di gambar tersebut. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.